Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Tibtum mataba mabsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ja'al hadzal 'amal shalihan wa liwajhika khalisan wa ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini setelah sama-sama kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Allah kembali pertemukan kita di majelis yang kita muliakan ini, di masjid yang kita cintai ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah anugerahkan kita semua sehat walafiat. Allah memudahkan semua urusan hidup kita, dan setiap langkah kaki kita, setiap putaran roda kendaraan kita menuju majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh dan pemberat timbangan kita nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Dan kita berharap mudah-mudahan kita bagian dari umatnya yang setia, yang istiqamah menegakkan sunnah-sunnahnya. Dan karena itu kita juga berharap mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih sehari-hari kita. Dan kita sudah membahas beberapa pertemuan tentang salat-salat sunnah. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua salat sunnah. Yang pertama adalah salat sunnah rawatib, yaitu salat sunnah yang mengiringi salat wajib, baik qabliyah maupun ba'diyah. Kemudian kita juga sudah membahas salat sunnah yang lain, yaitu sholat witir. Yang kedua salat ini ternyata disyariatkan untuk dilaksanakan secara qadha pada saat kita lupa atau ada satu halangan tertentu yang menyebabkan kita meninggalkan salat rawatib ataupun kita meninggalkan salat witir. Ya. Jadi ternyata dua salat ini diantara yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan qabliyah subuh itu setelah salat subuh, atau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melaksanakan ba'diyah zuhur setelah salat asar, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Dari hadis-hadis itu, para ulama kita menyatakan bahwa disyariatkan untuk melaksanakan salat sunnah, baik salat sunnah witir ataupun salat sunnah rawatib secara qadha ketika kita tidak melaksanakannya karena sebab-sebab tertentu. Ini sunnah ya, tetap ini sunnah. Kenapa begitu? Sebab Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin kehilangan keutamaan salat-salat sunnah tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dan hari ini insya Allah kita akan melanjutkan salat sunnah yang lain. Ya, kita akan lanjut pada salat sunnah yang lain, yaitu qiyamul lail, salat qiyamul lail. Ya, salat qiyamul lail. Apa yang dimaksud dengan qiyamul lail? Kemudian apa keutamaannya?
apa adab-adabnya, kapan dilaksanakannya, dan begitu seterusnya, termasuk qiyamul lail di bulan Ramadan yang sering disebut dengan salat tarawih. Itu juga insya Allah akan coba kita bahas pada pertemuan ini insya Allah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa itu qiyamul lail? Qiyamul lail adalah salatun nafilah fil lail, salat sunnah yang dilaksanakan di malam hari. Qiyam itu secara bahasa, qiyam itu artinya berdiri. Nah, secara bahasa ya, qiyam diambil dari kata qama yaqum. Qiyam artinya berdiri, al-lail pada malam hari, jadi berdiri di malam hari. Nah, qiyamul lail itu apa? Salat qiyamul lail itu apa? Adalah salatun nafilah, salat sunnah fil lail, di waktu malam. Ba'da ghurubis syamsi wa qabla tulu'il fajr, yang dilaksanakan setelah setelah terbenam matahari, wa qabla tulu'is syams, sampai sebelum terbit fajar. Jadi setelah tenggelam matahari sampai terbit fajar, di waktu itulah yang disebut dengan malam, itu disyariatkan salat qiyamul lail. Ya, kalau salat tersebut disebut dengan salat qiyamul lail, lalu apa bedanya dengan salat tahajud? Kita sering dengar tuh ya. Apa salat qiyamul lail bedanya dengan salat tahajud? Ternyata yakunu ba'dal istiqadhi minan naum, tahajud itu dilaksanakan di malam hari sama dengan qiyamul lail. Hanya bedanya ba'dal istiqadhi minan naum, tahajud itu dilaksanakan setelah tidur. Ya, tahajud dilaksanakan setelah tidur. Wa qiyamul lail, salat qiyamul lail yakunu qabla an-naum wa ba'dahu, sedangkan qiyamul lail itu dilaksanakan sebelum tidur atau juga setelah tidur. Jadi qiyamul lail jauh lebih umum daripada salat tahajud. Kalau kita melaksanakan salat setelah isya misalnya, setelah salat isya kita melaksanakan 3 rakaat salat witir, yang kemarin sudah kita bahas tuh, salat witir 3 rakaat. Karena dilaksanakan di waktu malam, dari terbenam matahari sampai terbit matahari fajar, maka salat 3 rakaat salat witir itu selain disebut sebagai salat witir, dia juga disebut sebagai salat qiyamul lail, tapi bukan salat tahajud. Kenapa? Karena dilaksanakan di malam hari, bukan setelah tidur. Tapi kalau seseorang habis sholat isya istirahat, dia tidur, jam 3 dia bangun, kemudian melaksanakan 2 rakaat, setelah itu plus 3 rakaat witir, maka 5 rakaat ini adalah qiyamul lail juga tahajud. Oke, jadi qiyamul lail lebih umum. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, silakan Bapak. Silakan. Berdua aja nih. Yang lain OTW. Oh. OTW. Oh iya. Mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Baik. Itu ya. Mangga Pak, masuk. Yang di dalam dapat air minum. Mangga. Baik, kita lanjutkan. Tadi jadi qiyamul lail
itu adalah salat malam yang dilaksanakan di malam hari, baik sebelum tidur ataupun setelah tidur. Sedangkan tahajud itu dilakukan setelah tidur atau dia tidur dulu baru dia salat, maka disebut dengan salat tahajud. Maka setiap tahajud itu pasti qiyamul lail. Setiap tahajud itu pasti qiyamul lail. Tapi tidak setiap qiyamul lail tahajud. Ya. Setiap tahajud itu qiyamul lail, tapi tidak setiap qiyamul lail itu tahajud. Ya. Seseorang habis sholat isya tadi tidur, setelah itu bangun di tengah malam dia sholat, maka sholat itu qiyamul lail, itu juga adalah tahajud. Tapi kalau di awal hari, di awal malam dia tidak tidur, misalnya jam 8 sebelum tidur nih dia sholat 3 rakaat sebagai witir yang tadi kita sebut, maka dia sholat witir sekaligus, itu juga qiyamul lail. Atau dia nggak bisa tidur nggak tidur, sholatnya jam 3, tapi sholat jam 3 itu sebelumnya nggak tidur, maka itu disebut dengan qiyamul lail, bukan tahajud. Ya, setiap tahajud adalah qiyamul lail, tidak setiap qiyamul lail adalah tahajud. Oke? Baik. Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu tentang qiyamul lail. Kita masih membahas salat sunnah, dan hari ini kita membahas qiyamul lail. Termasuk yang kita bahas adalah tahajud, dua-duanya ya. Kalau disebut qiyamul lail berarti tahajud masuk dong. Tapi kalau disebut tahajud, qiyamul lail belum tentu masuk. Baik, yang kita bahas hari ini adalah qiyamul lail, berarti tahajud juga masuk. Nah, apa keutamaan qiyamul lail? Apa keutamaan salat malam? Yang pertama, ini supaya kita bersemangat atau terdorong untuk mengusahakan salat malam meskipun 2 rakaat misalnya, atau meskipun 1 rakaat. Okay. Fadluhu, keutamaannya. Yang pertama, qiyamul lail, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, siapa yang melaksanakan salat malam, maka dia akan dibangkitkan pada tempat yang terpuji, akan dibangkitkan pada tempat yang terpuji. Semua kita akan wafat dan semua kita akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur kita masing-masing, dan kemudian pada saat itu ada orang-orang yang dibangkitkan oleh Allah pada keadaan pada tempat yang terpuji. Sebagaimana, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang biasa melaksanakan qiyamul lail. Sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kata Allah, "Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak." Dan dari sebagian malam, jadi malam seluruhnya nih, dari habis maghrib sampai sebelum subuh, itu disebut dengan seluruh malam. Dari seluruh malam itu ada sebagian malam fatahajjat bihi, maka laksanakanlah tahajud. Tadi itu tidur, habis tidur bangun. Nah, tahajud ini bagian dari qiyamul lail, gitu ya. Fatahajjat bihi nafilatan lak, maka bertahajudlah kamu nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagimu, kamu yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa begitu? Siapa yang melaksanakan qiyamul lail, siapa yang melaksanakan tahajud tuh, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan bangkitkan kamu wahai Muhammad, Tuhanmu akan membangkitkan kamu maqaman mahmuda, di tempat yang terpuji. Maqaman mahmuda. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk sholat tahajud, diperintahkan untuk sholat qiyamul lail, dan bahkan sebagian ulama mengatakan bagi Nabi Muhammad itu kewajiban, sedangkan bagi kita adalah sunnah.
Nah, walaupun ayat ini diperintahkan untuk Muhammad karena redaksinya kepadamu kata Allah, fatahajjad bihi nafilatan lak, untukmu sebagai tambahan ibadah untukmu wahai Muhammad. Ini ayat untuk Nabi Muhammad, tapi penjelasan para ulama kita, meskipun ayat ini untuk Nabi Muhammad, tapi ayat ini juga berlaku untuk umat Nabi Muhammad yang melaksanakan qiyamul lail. Apa itu? Maqamam mahmuda. Allah akan bangkitkan orang yang melaksanakan tahajud atau qiyamul lail, maqamam mahmuda, di tempat yang terpuji saat dibangkitkan dari alam kuburnya. Itu janji Allah kepada orang-orang yang melaksanakan qiyamul lail. Yang kedua, siapa yang melaksanakan qiyamul lail, maka tariqun ilal jannah. Qiyamul lail itu jalan menuju surga. Tariqun ilal jannah, siapa yang mengusahakan qiyamul lail, meskipun 1 atau 3 dan begitu seterusnya, walaupun tidak banyak, tapi dia qiyam, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala di malam hari mengusahakannya, maka tariqun ilal jannah, qiyamul lail itu jalan menuju surga. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Kata Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada fil jannat, fi jannat, di dalam taman-taman surga, wa uyun, dan berada di mata air nanti di surga. Allah menyatakan orang-orang bertakwa itu berada di dalam taman-taman surga dan berada di uyun, mata air surga. Akhidina ma atahum rabbuhum, mereka mengambil apa yang Tuhan mereka berikan kepada mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kenapa? Karena sebelumnya mereka termasuk orang-orang yang berbuat baik. Jadi nanti ada orang-orang yang dikumpulkan di taman-taman surga, nanti ada orang-orang yang dikumpulkan di dekat mata air surga. Kenapa? Karena sebelumnya mereka melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, kebaikan-kebaikan ini apa bentuknya? Di antaranya kata Allah di ayat berikutnya, kanu qalilan minal laili ma yahjamun. Siapa tuh yang bakal dapat taman-taman surga itu? Siapa yang dapat ayun, mata air surga? Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, yaitu orang-orang yang sedikit tidurnya. Yang sedikit tidurnya, bukan begadang. Bukan begadang, bukan maksudnya sedikit tidur itu adalah sebagian waktu tidurnya, sebagian malamnya dilakukan, dipersembahkan untuk mengabdi, menyembah kepada Allah dalam sholat malamnya. Kanu qalilan minal laili ma yahjaun, yaitu orang-orang yang sedikit tidurnya. Bahkan wabil ashar, dan di waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Sepertiga malam terakhir. Wabil ashar, dan di sepertiga malam terakhir, hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah. Jadi karena kita sholat subuh berjamaah gitu ya, atau misalkan ibu-ibu ya sholat subuh mengusahakannya di awal waktu, karena kita punya niat itu berarti kita bangunnya sebelum subuh dong, kan gitu. Nah, bangun sebelum subuh itu manfaatkan betul, meskipun setengah jam sebelum subuh misalnya, masih bisa tuh, bahkan 15 menit sebelum waktu subuh kita bisa laksanakan 2 rakaat misalnya, atau sholat witir misalnya kalau yang belum witir malam hari sebelum tidur misalnya. Nah, itu masih bisa kita lakukan tuh. Orang-orang yang begitu kata Allah tuh, kanu min qalilan minal laili ma yahjaun, orang-orang yang sedikit tidurnya atau melaksanakan qiyamul lail di waktu sepertiga malam terakhir misalnya,
maka orang-orang inilah yang dijanjikan oleh Allah mendapatkan taman-taman surga dan mendapatkan mata air di dalam surga nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang itu. Yang ketiga, kita masih ngomongin tentang keutamaan Qiyamul Lail. Yang ketiga, Qiyamul Lail itu keniscayaan iman. Qiyamul Lail itu keniscayaan iman. Artinya orang yang beriman melaksanakan Qiyamul Lail meskipun berat. Ini ibadah tidak mudah, Bapak Ibu ya. Karena ibadah ini tidak mudah, maka dia punya keutamaan yang spesial. Di antara keutamaan yang spesial ini adalah keniscayaan iman. Orang-orang yang merasakan lezatnya iman, dia mau bangun sebelum subuh dan kemudian melaksanakan Qiyamul Lail. Yang tidak merasakan lezatnya iman tidak mungkin mau melaksanakan ini. Kenapa? Karena dia akan jauh tergoda oleh tidurnya daripada tergoda oleh sholat malamnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama, dalam surah As-Sajdah 15-17, innama, sungguh hanyalah, yu'minu bi ayatina, sungguh hanyalah yang beriman kepada ayat-ayat kami. Beriman kepada ayat-ayat kami, sungguh yang beriman kepada ayat-ayat kami hanyalah alladzina idza dzukkiru biha kharru sujada, yaitu orang-orang yang apabila diperingatkan ayat-ayat kami kepadanya, kharru sujada, mereka bersujud, wasabbahu bihamdi rabbihim, dan mereka bertasbih memuji Tuhan mereka, wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Jadi yang beriman itu siapa? Satu, apabila dibacakan, apabila diperingatkan ayat-ayat Allah kepadanya, mereka bersujud. Siapa yang begini yang bersujud nih? Di antaranya adalah orang-orang yang membaca, yang sujud tilawah pada saat membaca ayat-ayat sajadah atau pada saat mendengar ayat-ayat sajadah. Kita disunahkan bersujud, dong. Ya. Yang kedua, yang bertasbih memuji Allah, subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, dan begitu seterusnya. Yang ketiga, wahum la yastakbirun, dan mereka tidak sombong. Sombong itu merasa lebih baik daripada yang lain. Ya, merasa lebih baik dibandingkan yang lain. Bagaimana praktiknya? Kata Rasul, batarul haq wa ghamtun nas. Prakteknya adalah menolak kebenaran. Ada orang menyampaikan kebenaran, saya lebih hebat daripada dia, saya tolak tuh kebenaran. Saya lebih mulia daripada dia, saya tolak tuh nasihat. Saya lebih tua daripada dia, saya tolak tuh kebenaran. Itu batrul haq, menolak kebenaran. Maka itu sombong. Yang kedua, ghamtun nas, merendahkan orang. Orang itu mah orang miskin, misalnya. Orang itu mah orang bodoh, dan begitu seterusnya. Merendahkan orang atau menolak kebenaran, ini bagian daripada kesombongan. Nah, yang keempat, tatajafa. Tadi yang pertama, orang yang sujud ketika mendengar ayat-ayat Allah. Yang kedua, bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, orang beriman itu. Dan yang ketiga adalah dia tidak sombong. Yang keempat, orang yang beriman itu adalah tatajafa junubuhum 'anil madaji. Nah, ini yang sedang kita bahas. Sifat orang yang beriman yang keempat itu adalah lambung-lambung mereka tatajafa, jauh 'anil madaji, dari tempat tidur mereka. Redaksinya lihat, redaksi Allah Subhanahu wa taala. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Lambung kita di mana sih, Pak? Di sini ya? Sebelah kanan bukan sih? Ya kan? Kiri apa kanan? Kanan kiri. Nah, kita disunahkan sholat tidur kan begini ya? Di atas kanan, di atas kanan. Ya di atas sebelah kanan begini. Nah, disunahkan tidur begini. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, sama dengan
tidak semua malam digunakan untuk tidur saja. Sama dengan mereka qiyamul lail. Mereka melaksanakan qiyamul lail. Nah, sifat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai innama yu'minu bi ayatina, orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Berarti orang yang qiyamul lail itu bagian dari keniscayaan iman ia, kebagian dari karakteristik keimanan dia, dan karena itu dia mau melawan dingin, mau melawan ngantuk, mau melawan lelah, dan kemudian mau berdiri qiyam, menegakkan sholat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu qiyamul lail itu bagi Nabi Muhammad SAW hukumnya wajib. Kenapa? Kenapa, Pak? Walaupun ini pendapat sebagian besar ulama, ada sebagian yang lain mengatakan tetap bagi Nabi Muhammad tidak wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan wajib bagi Nabi Muhammad. Kenapa? Kenapa? Karena Nabi Muhammad punya tugas besar. Tugas besarnya apa? Mendakwahkan Islam. Mendakwahkan Islam itu nggak gampang. Mungkin dicaci, karena itu Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, dibilang tukang dukun, ya, dan begitu seterusnya. Bahkan disebut orang gila. Mendakwahkan Islam itu nggak gampang, dicaci, bahkan mungkin dibunuh. Beberapa kali Nabi Muhammad direncanakan untuk dibunuh. Nggak mudah tuh melaksanakan dakwah Islam. Karena tidak mudah, maka salah satu yang diinginkan oleh Allah supaya Nabi Muhammad kuat secara rohani adalah sholat tahajud atau qiyamul lail. Di setiap malam dia harus menghadap Tuhannya. Di setiap malam, di saat orang lain tertidur lelap, di saat orang lain mendekat dunianya di malam hari, Nabi Muhammad diwajibkan untuk bangkit, bangun, menghadap Tuhannya. Untuk apa tuh? Untuk mencas. Karena besok dia berhadapan dengan objek-objek dakwah yang tidak mudah. Nah, karena di hadapan saya para dai, maka di antara amal yang perlu kita lakukan adalah qiyamul lail. Kenapa? Untuk memperkokoh diri kita di malam hari. Oke, nggak ada suara. Ngantuk apa? Baik, masih kuat ya? Ya. Yang keempat, keutamaan yang keempat. Keutamaan yang keempat, qiyamul lail adalah ibadah yang penuh keutamaan. Disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan disebutkan wal haditsu sahih. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail walaupun sebentar, laksanakan. Kenapa? Disebut keutamaannya oleh Rasul, "Fa innahu ba'da'bus salihin min qablikum." Satu, karena qiyamul lail itu da'bus salihin, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi kalau kita mau menjadi orang soleh, gak punya kebiasaan ini, tidak layak disebut orang soleh. Ya, semua kita kan sedang mengusahakan kesolehan. Ternyata orang-orang soleh sebelum kalian, kata Rasul, kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian adalah qiyamul lail, fa innahu da'bus salihin min qablikum. Ini kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Yang kedua, kata Rasul, wa muqarrabatun lakum ila rabbikum qurbah. Ya, qiyamul lail itu adalah cara kalian mendekat kepada Tuhan kalian. Bayangkan Bapak Ibu, ada orang yang datang kepada kita di malam hari saat orang lain tidur, saat orang lain gak peduli, saat orang lain sedang santai, saat orang lain. Ini ada orang-orang yang bangkit, ada orang-orang yang bangun, bayangkan. Maka itu cara terbaik seseorang mendekat
kepada Tuhannya. Kapan? Pada saat orang lain tertidur, pada saat orang lain tidak peduli, pada saat orang lain abai, dia malah bangkit menghadap Tuhannya. Dan karena itu Rasul pernah menyampaikan, sebaik-baik sholat sunnah adalah qiyamul lail atau sholatul tahajud. Ya, qiyamul lail. Kenapa? Karena sholat sunnah ini dilakukan pada saat orang lain tidak mampu melakukannya atau tidak mau melakukannya. Makasih Ustaz. Ya, karena tidak mudah kan? Kemudian kata Rasul, wa mukaffirun lis-sayyi'at, karena qiyamul lail itu menghapus dosa-dosa kalian. Jadi yang pertama kata Rasul, itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Yang kedua, cara mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa mukaffirun lis-sayyi'at, menghapus dosa-dosa kalian. Yang keempat, wa manhatun 'anil itsm, menghapus mencegah dosa-dosa. Yang ketiga tadi menghapus kesalahan, yang keempat mencegah perbuatan dosa. Mencegah perbuatan dosa. Jadi kalau orang malam harinya itu qiyamul lail ini akan mendatangkan keberkahan pada siang harinya. Di antara keberkahan itu dia tercegah melakukan kesalahan dan dosa di siang harinya. Wa manhatun 'anil itsm. Dan yang kelima, wa matradatun lidda'i 'anil jasad. Apa itu? Mengusir penyakit dalam tubuh. Jadi kata Rasul, mengusir penyakit dalam tubuh. Qiyamul lail itu di antara cara mengusir penyakit dalam tubuh. Baik, itu 4 keutamaan qiyamul lail. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui beberapa keutamaan ini mendorong kita untuk bisa melakukannya, qiyamul lail ini, mengusahakannya ya minimal sepekan berapa Pak? Berapa kali? Kalau nggak bisa setiap hari, sepekan sekali dah. Tapi sebenarnya kalau kita mau niat ya, agak mudah loh. Niat gini, niat sholat subuh. Berarti kan kalau pengen sholat subuh berjamaah atau tepat waktu bagi ibu-ibu, tepat waktu misalnya, berarti kan bangunnya sebelum subuh. Niatkan saja Bu. Inti kenapa kita bisa sholat subuh dan bisa qiyamul lail itu pada niat. Sebelum maghrib. Sebelum tidurnya, itu niat saya mau bangun. Kalau kita tidur nggak punya niat, kemungkinan besar bablas. Jadi bedanya adalah pada saat mau tidur nih, dia sadar, oh nanti saya akan sholat subuh. Nah, saya pengen bangun sebelum subuh, minimal setengah jam. Punya niat itu saja, itu modal berharga. Insya Allah akan bangun. Tapi kalau tidur niatnya adalah saya pengen istirahat, sekedar istirahat, tidak diniatkan pengen bangun, itu kemungkinan besarnya bablas. Coba aja. Apalagi ya sholat subuh sih besok, cuma ya yang penting sholat deh, itu misalnya. Pasti itu nggak tepat waktu. Kalaupun bangun sekarang subuh setengah 5 ya, setengah 5 lebih, jam 4 bangun misalnya, bangun cuma kamar mandi, habis kamar mandi tidur lagi. Kenapa? Karena sebelum tidur nggak niat. Kalau niat, dia bangun dia akan melaksanakan. Jadi poin besarnya adalah pada niat. Ya, niatkan untuk bangun tepat waktu dan niatkan untuk qiyamul lail walaupun sebentar, walaupun 15 menit. Ya, itu bagian dari qiyamul lail. Baik, adabnya. Sekarang kita bahas adab-adabnya. Yang pertama, yusannu liman arada qiyamul lail, disunnahkan yang ingin melakukan qiyamul lail, satu, an yanwiya inda naumihi qiyamul lail, yang tadi saya sebut.
Ya, adabnya orang yang mau melaksanakan qiyamul lail nih, kalau Bapak Ibu hari ini sudah niat Bismillah, saya pengen tiap malam, atau Bismillah setiap malam Jumat saya mau qiyamul lail, atau Bismillah setiap malam Ahad misalnya, karena paginya libur misalnya gitu, punya niat begitu tuh. Anyanwiya, hendaklah dia niat inda naumi, sebelum tidurnya, untuk qiyamul lail yang tadi saya sebut. Jadi kalau Bapak bertanya, misalnya Ibu bertanya, kenapa ya ada orang yang mau qiyamul lail gitu, susah payah untuk bangun di malam hari atau sebelum subuh. Di antaranya adalah ini, an yanwiya qiyamul lail inda naumi. Dia sebelum tidur tuh niat pengen bangun besok tuh, pengen bangun, pengen sholat. Kalau nggak ada niat, nggak mungkin dia melaksanakan. Dan niat ini terbangun, niat pengen qiyamul lail itu terbangun karena apa? Karena dia tahu keutamaan yang tadi kita sebut. Oh, saya pengen thoriqun ilal jannah, saya pengen cepat masuk ke surga. Oh, ternyata tadi ada ayatnya. Di antara ciri-ciri orang yang nanti dapat taman-taman surga adalah orang-orang yang sedikit tidurnya. Oh, ternyata di antara ciri-ciri keimanan seseorang adalah tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Maksudnya apa? Di malam hari nggak semuanya, seluruh malam itu seluruhnya untuk tidur saja. Dan begitu seterusnya, dan begitu seterusnya. Jadi urutannya, kenapa ada orang mau qiyamul lail, Bapak Ibu, urutannya nih, karena dia punya niat untuk bangun. Niat untuk bangun ini ada karena dia tahu, sadar keutamaan qiyamul lail. Yang tadi kita sebut semuanya tuh, dibangkitkan di tempat yang terpuji. Yang kedua, jalan menuju surga. Tiga, sifat-sifat orang beriman. Yang keempat, ibadah yang utama. Kenapa ibadah yang utama? Dengan begitu diampuni dosa, dengan begitu dicegah dari perbuatan dosa di siang harinya, dengan begitu menjadi sehat, dengan begitu mendekat kepada Allah, dan begitu seterusnya. Oke? Baik, kita lanjutkan. Jadi yang pertama, adab yang pertama adalah berniat untuk bangun. Kalau nggak niat, Bu, Pak, nggak bakal bangun. Beneran nih, kalau nggak niat. Kalau cuek, maksudnya tidur tuh, ya udah saya mau istirahat, nggak bakal bangun tuh. Tapi kalau dari awal dia tidur, beranjak ke tempat tidur tuh, Bismillahirrahmanirrahim wada'tu janbi, atau biasanya Bapak doanya apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amuti. Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku mati. Bismillah, saya ingin bangun nanti sebelum subuh, minimal 3 rakaat saya sholat. Insya Allah bangun. Kalaupun nggak bangun, dapat pahala tetap. Kalau bangun dapat pahala sempurna. Kalau tidak bangun, misalnya bangunnya pas subuh, misalnya nggak sempat sholat, insya Allah tetap dapat pahala. Kenapa? Karena berniat untuk sholat. Yang kedua, adab yang kedua adalah am yamsah an-nauma an wajhihi anil istiqadh indal istiqadh. Apa tuh, Pak, Bu? Disunnahkan kalau kita bangun nih, setelah bangun melihat jam, oh jam 4, masih ada waktu. Misalnya masih ada waktu. Disunnahkan an yamsah an wajhihi an-naum. Disunahkan untuk apa sih bahasa Indonesia gini-gini nih? Mengusap ya. Mengusap sisa-sisa sisa-sisa tidur. Beleknya dibersihin. Itu sunnah loh, Pak, Bu. Beleknya dibersihin. Barangkali ada yang apa itu bahasa Sunda, ngacai. Dibersihin. Nah, kan manusiawi kan kita tidur belek kan? Ya kan? Seganteng apapun Pak Fatah, kalau tidur, bangun tidur belekannya, nah, dibersihin matanya. Itu sunnah. An yamsah sisa sisa-sisa tidur dibersihkan.
Kemudian wayatasawwak, siwak. Kalau kita berarti sikat gigi. Bangun. Nah, makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Islam ya disunahkan kita bersiwak itu kapan saja, Pak. Satu, bangun tidur. Dua, kapan? Bagus, sebelum sholat 5 waktu. Ini siwak ya, siwak. Makanya kalau Bapak Ibu kalau umroh sering melihat orang siwak itu dikantongin di kantong kan, walaupun kita agak jijik. Kosok, taruh lagi. Nanti ambil kosok. Karena dia katanya ada zat tertentu yang berbeda dengan sikat gigi. Kalau sikat gigi kan dia kalau kita pakai begitu terus dia akan nempel tuh kotorannya. Kalau di siwak ada zat tertentu yang menyebabkan walaupun kelihatannya jijik, tapi justru siwak itu menetralisir kotoran gigi kita. Nah, jadi walau gak usah dicuci, digosok, taruh lagi gitu ya. Nah, jadi satu, bangun tidur. Dua, sebelum sholat 5 waktu disunahkan. Ya. Kalau kita tidak punya siwak berarti sikat gigi lah. Yang ketiga, kapan Pak? Bu? Setelah makan. Yang ketiga, setelah makan. Yang keempat, sebelum mendatangi majelis ilmu, mau apa nanti Bapak Ibu mungkin akan ada majelis Maulid Nabi, ada ngumpul sama orang ya, ini dong sikat gigi kalau kita nyiwak gitu. Oke, berapa tadi tuh ya? 4. Ada 5, satu lagi apa ya? Tadi apa satu? Setelah tidur. 2, sebelum sholat 5 waktu. 3, setelah makan. 4, menghadiri majelis ilmu. Yang kelima, di waktu kita merasa bau. Nah, itu 5 yang disebut oleh para ulama yang kita disunnahkan untuk bersiwak. Nah, pertanyaannya, siwak sama sikat gigi sama apa enggak? Atau gini, apakah sikat gigi menggantikan siwak? Gitu. Kalau orang sikat gigi nih, Bapak Ibu sikat gigi nih, ya niatnya pakai odol, gitu, membersihkan gigi. Apakah pahalanya sama dengan siwak? Sama nggak? Ya, terjadi khilaf perbedaan, tapi saya mengambil pendapat yang sama karena lihat pada fungsinya. Karena fungsi sikat gigi dan odol, odol itu bahasa Indonesia apa ya? Pasta gigi. Odol itu dulu merek Pak ya. Pasta gigi, nah dengan sikat giginya itu dianggap fungsinya sama dengan siwak. Meskipun kepraktisannya tentu berbeda dengan siwak. Kalau siwak bisa dibawa kemana-mana tanpa berkumur-kumur, tanpa air. Kalau sikat gigi nggak bisa tanpa air. Makanya sebelum sholat mudah tuh. Rasul sebelum sholat mudah tuh membersihkan, selesai. Ya nanti kalau mau pakai lagi tinggal pakai lagi, nggak usah dibersihkan siwaknya. Paling nanti kalau sudah agak bulu-bulunya sudah pendek atau sudah tidak bagus begitu, tinggal dipotong lagi dan begitu seterusnya. Baik, jadi disunnahkan untuk membersihkan wajah ketika bangun tidur. Kemudian ia tasawwak, nyiwak. Kemudian wayanzur ilas sama. Ini pada saat bangun apa? Sunnah. Lihat ke langit, kemudian berdoa. Di antara doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lihat ke langit. Walaupun ada doa-doa yang lain yang agak panjang, tapi ini yang paling mudah kita laksanakan. Ya. Jadi bangun, kemudian bersihkan belek, bersihkan iler barangkali ada, rapihkan rambut, kan pasti rambut acak-acakan tuh. Setelah itu siwak, menyiwak, berarti kalau pakai sikat gigi nanti. Nah, angkat tangan, melihat ke langit, berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, baru setelah itu kamar mandi sikat gigi. Itu disunnahkan
sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hal itu. Diriwayatkan cerita itu di dalam Sahih Al Bukhari. Oke, yang ke berapa tuh ya? 1, 2, 3. Yang ketiga, disunnahkan an yuqidhu ahlahu. Disunnahkan untuk membangunkan anak dan istrinya. Kalau seorang suami bangun, disunnahkan bangunkan istri, bangunkan anaknya. Iya. Ya. Misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu imra'an qama minal laili fa shalla wa ayqadha imra'atahu fa in abat nadhaha fi wajhil ma. Allah merahmati seorang suami yang bangun di malam hari, kemudian dia salat, kemudian dia membangunkan istrinya. Apa? Yang bangunnya bangun gitu ya. Fa in abat, kalau dia enggan, kalau dia menolak untuk bangun, nadhaha fi wajhil ma, kemudian dia meneteskan air di wajah istrinya. Dengan catatan kalau tidak marah. Kalau marah ya jangan begitu caranya. Pakai cara yang lain. Meneteskan air di wajahnya. Itu Allah merahmati. Ya, banyak dalilnya. Saya tidak bacakan seluruhnya. Yang keempat, an yatrukas salah wa yarqud idza ghalabahu nu'as hatta yadhhabu anhu an-naum. Yang keempat, adabnya adalah meninggalkan salat malam dan beranjak tidur kalau ngantuk berat. Nah, gitu deh. Jadi dia sudah niat dan akhirnya bangun jam berapa? Jam 3:30 atau jam 3 deh bangun. Aduh, saya pengen sholat. Ternyata sudah wudhu, sudah 2 rakaat gitu ya. Aduh, masih ngantuk banget gitu misalnya. Banget. Nah, justru sunnahnya adalah kembali tidur, jangan teruskan sholatnya. Idza ghalabahu nu'as hatta yadhhabu anhu an-naum, sampai ngantuknya hilang. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idza qama ahadukum minal lail, apabila salah satu di antara kalian bangun di malam hari, ini riwayat Imam Muslim, kalau kalian bangun di malam hari, fasta'jamal Qur'an ala lisani, kemudian dia baca Quran. Kan kita kalau sholat baca Quran dong, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, baca Quran tuh. Falam yadri ma yaqul, saking ngantuknya dia nggak tahu apa yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, nyambung kemana gitu. Terus aduh gitu. Dia tidak tahu apa yang dia baca. Falyadtaji', hendaklah dia tidur saja. Kalau ngantuk banget sudah, insya Allah tetap dapat niat sholat qiyamul lail. Bahkan ada hadis yang lain, Pak. Liyusalli ahadukum nasyatah, hendaklah seseorang di antara kalian sholat malam itu pada saat bugar. Tuh, pada saat bugar, pada saat bugar, pada nasyatah. Fa idza kasal, apabila dia pada saat kasal, pada saat malas, au fatar, dalam keadaan futur. Sering dengar kita orang lagi futur, sedang lemah imannya, falyarqud, hendaklah dia tidur saja. Di sisi ini, di titik ini, Islam punya wilayah rahmat, ya, kasih sayang. Kalau engkau tidak mampu melakukan sesuatu, maka tinggalkan. Apalagi itu hukumnya adalah sunnah. Oke. Yang keenam, satu lagi. Alla yashqa ala nafsihi bal yaqumu minal laili biqadri ma tattasi'u lahu taqatuh. Disunnahkan untuk sholat qiyamul lail semampunya. Kalau mampunya 2 rakaat plus 1, oke. 3 rakaat plus 1, dan begitu seterusnya. Jadi disesuaikan dengan kemampuannya. Khudhu minal a'mali, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Khudhu minal a'mali ma tatiqun.
Laksanakanlah taat kepada Allah semampu kalian, jangan paksakan. Semampu kalian. Fawallahi, demi Allah, kata Rasul, la yamillullah hatta tamallu. Allah itu tidak pernah bosan, yang bosan kalian. Apa maksudnya Pak Ibu terakhir? Allah itu tidak pernah bosan, yang bosan itu kalian. Bosan itu kan sifat buruk ya. Nggak mungkin Allah punya sifat buruk. Allah tidak bosan, kata Rasul, yang bosan kalian. Maksudnya penjelasan para ulama, ibadah yang dilakukan terus-menerus, ada potensi manusiawi kita bosan. Sama kayak sholat 5 waktu Pak, Bu. Kan sholat 5 waktu kita lakukan terus-terusan kan? 1, 2, 3 kali pasti ada nggak khusyuknya. 1, 2, 3 kali kita laksanakan itu hanya menggugurkan kewajiban. Benar apa betul? Benar apa betul? Ya kan, benar dan betul. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kenapa? Karena kita lakukan setiap hari. Nah, maksudnya Allah tidak pernah bosan, yang bosan adalah kalian. Kalau kalian melakukan amal-amalan yang terus-menerus, mungkin kalian bosan. 1, 2, 3 kali amalan sunnah nih, berhentilah. Kenapa? Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Kalau sholat wajib ya nggak boleh berhenti. Ya, jadi amal soleh kita disunnahkan untuk berhenti sejenak. Ya, berhenti sejenak itu untuk mengatur niat, untuk memperbaharui niat, mengatur dan menyesuaikan dengan kemampuan diri. Makanya salat tarawih 2 rakaat istirahat dong. 2 rakaat istirahat lagi, 2 rakaat istirahat lagi. Nggak terus-terusan tuh. Yang 2 rakaat istirahat aja pada capek. 7 hari pertama penuh, setelahnya, nah itu Allah tidak pernah bosan, kalianlah yang bosan. Nah, setelah 7 hari udah pada kemana tahu. Ya memang bosan. Hanya orang-orang tertentu. Baik, sudah agak terang. Nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain insya Allah. Terima kasih. Yang mau bertanya boleh, kalau ada, enggak. Enggak Bapak. Waalaikumsalam. Sholat duha itu Sholat apa Pak? Duha. Ya. Apakah tidak perlu terus menerus? Dan kedua, maksudnya untuk apa? Maksudnya? Tujuannya? Sholat duha tujuannya apa? Ya. Baik, langsung saja ya Ustaz ya. Apakah sholat duha boleh dilakukan terus menerus gitu ya? Nanti secara khusus kita akan bahas di pertemuan yang akan datang tentang sholat duha, termasuk sholat duha. Nah, untuk sholat duha apakah boleh dilaksanakan terus menerus? Ya, ini perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan tidak dilakukan terus-menerus, sebagian lagi berpendapat boleh dilakukan terus-menerus. Saya mengambil pendapat yang membolehkan terus-menerus karena tidak ada dalil yang sharih dan sahih. Sharih itu maksudnya jelas, yang melarang untuk dilakukan terus-menerus. Ya. Jadi memang ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan itu, tapi boleh dilakukan setiap hari. Misalnya Bapak pokoknya setiap jam 9 saya pengen rutinkan sholat duha, itu bagus, asal jangan diyakini sebagai kewajiban. Dia tetap sunnah yang kalau saya meninggalkannya rasanya ada sesuatu yang hilang gitu. Nah, maka silahkan laksanakan. Itu ya. Yang kedua, apa tujuannya? Tujuan melaksanakan sholat duha. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sholat duha itu diantaranya adalah cara kita bersedekah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita ketemu hadis-hadisnya di pertemuan akan datang. Ini, tubuh kita ini itu diperintahkan oleh Allah untuk bertasbih.
atas semua nikmat yang Allah berikan. Dan ada 360 sendi dalam tubuh kita yang kita diperintahkan untuk bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertasbih sebanyak itu kan tidak mudah. Maka cukup diwakili oleh sholat duha kita. Jadi diantaranya sholat duha itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholat duha itu juga adalah disebut oleh Rasul sholatul awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatul awwabin, sholat orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi di antara ciri orang yang bertaubat sungguh-sungguh adalah dia melaksanakan sholat duha. Kenapa? Karena sholat duha itu tidak semua orang mau dan mampu melaksanakan. Kenapa? Karena di waktu, terutama sholat duha di waktu yang afdal ya. Sholat duha di waktu yang afdal kapan Pak? Bu? Kapan? Yang afdalnya. Kan kalau yang waktu pelaksanaannya matahari terbit ya sekitar 15 menit setelah itu matahari terbit sampai 15 menit sebelum zuhur. Itu boleh sholat duha. Tapi yang afdalnya kapan? Yang afdalnya itu disebut oleh Rasul pada saat unta merasa kepanasan. Nah, jadi kalau ibu bapak mau tahu kapan afdalnya, lihat unta. Jadi maksudnya begini, unta itu kalau pagi-pagi begini nih, mereka keluar. Nah, agak panas sedikit mereka ngejemur diri. Nah, nanti mereka akhirnya pada bubar tuh. Kenapa? Karena kepanasan. Di waktu itulah tuh sholat duha afdal, sekitar jam 10, jam 11. Jam 10 lah. Sudah mulai terang tuh. Nah, di waktu-waktu itu Pak, di waktu duha itu tidak semua orang mampu melaksanakannya. Kenapa? Karena itu waktu-waktu produktif. Orang lebih milih kerja daripada tahajud, duha. Orang lebih milih goes sepeda daripada duha, dan begitu seterusnya. Nah, di antaranya juga nanti kita bahas secara detail. Di antaranya juga adalah dia membuka pintu-pintu rizki. Membuka pintu rizki. Dan rizki yang sesungguhnya adalah sholat duha itu. Ya, rizki yang sesungguhnya adalah sholat duha itu tuh. Ya. Boleh. Baik, itu Bapak ya. Mudah-mudahan menjawab. Ustaz, ibu mau tanya, batas sholat isya itu sampai jam berapa? Batas sholat isya, mayoritas ulama mengatakan sebelum sholat subuh, mayoritas ya, sebelum sholat subuh itu masih boleh selama sebelum sholat subuh. Tapi dalam sebagian mazhab Hanabilah, Imam Ahmad atau Hanbaliyah, Imam Ahmad bin Hanbal, mazhabnya mengatakan sebelum separuh malam, jam 12 betul. Nah, saya ngambil pendapat mayoritas ulama. Jam 2 boleh, misalnya Bapak ngantuk banget gitu ya. Ngantuk mikirin umat. Pak RW ini mikirin umat. Berkhidmat untuk umat. Saking lelahnya, kan Rasulullah juga pernah isyanya diakhirkan kan? Rasulullah pernah tuh. Bahkan bukan hanya pernah, sekali, 2 kali, 3 kali pernah mengakhirkan sholat. Sangat lelah, ketiduran. Bangunlah jam 2 belum sholat. Nah, mayoritas ulama mengatakan masih boleh. Tapi Hanabilah mengatakan sebelum jam 12. Itu ya. Baik, saya milih pendapat yang tadi pertama ya, yang mayoritas itu. Pertama ya, pertama. Mana? Boleh. Nah, itu Ustaz. Kalau kita perhatikan rata-rata daripada kita ini melaksanakan sholat tahajud itu kan ada keinginan. Ada mau naik pangkat, ada mau naik gaji,
pengen keterima di sana, pengen keterima di sini, semua rata-rata begitu. Nah, itu tanggapan Ustadz bagaimana ya? Kata di luar dari yang Ustadz tadi ceritakan, Assalamualaikum. misalnya jauh ini, Iya sebentar Ibu, punten. Satu dulu ya. Ada Bapak nanya. Pak Iman, enggak? jadinya rata-rata orang tahajud itu termasuk saya pun dulu pernah ada masalah sholat tahajud, Iya. masalah hilang nggak tahajud lagi. Iya Pak. Ya, itu tanggapan Pak Ustadz dari hal seperti itu. Baik, tanggapan saya Pak Iman hanya ibu-ibu mungkin di belakang nggak dengar. Kalau ada orang sholat tahajud itu karena ada kebutuhan, naik pangkat, naik jabatan, karena anak pengen lulus atau dianya punya hajat tertentu, karena itu dia sholat tahajud. Bagaimana tanggapannya? Nah, tanggapan saya boleh, walaupun itu tidak ideal, tapi boleh. Misalnya Pak Iman, anaknya lagi mau apa Pak Iman? Pengen lulus kuliah atau pengen lulus kerjaan, besok tesnya. Malam harinya Pak Iman atau Bu Iman sholat qiyamul lail, kemudian berdoa di tengah malam. Ya Allah, nanti kita baca hadis-hadis keutamaan qiyamul lail, waktu qiyamul lail. Allah itu turun ke langit 7 dan Allah mendengar semua doa. Karena itu Pak Iman dengan Bu Iman sholat qiyamul lail, ya Allah anak saya besok mau ujian, anugerahkan nilai terbaik dan luluskan dia, bla 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 gitu ya. Boleh apa tidak? Boleh dan bagus, walaupun belum ideal, tapi bagus. Sama seperti gini, anak saya sakit nih, saya pengen anak saya sembuh. Saya mengambil dompet, saya keluarin yang biru apa yang merah? Yang merah lah ya, biar lebih sesuai dengan keinginan. Anak saya sakit, saya pengen sembuh, saya keluarin, taruh di kotak amal. Bismillah ya Allah, ini sedekah karenamu dan mudah-mudahan dengan ini engkau sembuhkan anakku. Congkleng, nggak bunyi ya kalau yang merah. Masuk. Boleh enggak? Boleh. Walaupun belum ideal. Belum ideal itu maksud saya dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit kita mendekat kepada Allah. Tapi sunnatullah atau tabiat orang yang sedang butuh, dia akan datang kepada yang berkuasa. Yang berkuasa kan Allah. Kita lagi butuh, kita datang. Itu boleh nggak? Boleh dan bagus. Walaupun sekali lagi belum ideal. Mudah-mudahan dengan begitu dia akan terus terlatih untuk mendekat kepada Allah kapan saja. Mudah-mudahan menjawab. Sami-sami. Mangga Ibu, tadi ada Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya yang Allah berikan kepada orang yang lagi sholat tahajud Ustaz? Apa? Oh, ganjaran. Pahala ya? Baik. Sudah? Oke. Apa pahala orang yang rajin sholat sholat qiyamul lail? Secara teks dapat ini dapat itu tidak ada, kecuali tadi yang saya bacakan di awal. Ayat-ayat atau hadis-hadis. Ya, ganjaran yang paling besar diantaranya adalah Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah. Setelah masuk ke kota Madinah, yang pertama kali disampaikan oleh Rasul ketika peristiwa hijrah adalah, kata Rasul, afshus salam, sampaikanlah salam. Kalau ketemu nih, assalamualaikum. Yang kedua, wa at'imut ta'am, kasih makan orang. Nih, yang ngasih makan siapa nih? Nah, sedekah, ngasih makan orang. Satu, afshus salam, tebarkan salam. Dua, at'imut ta'am, kasih makan orang. Yang tiga, wasilul arham, sambung silaturahim. Yang keempat baru, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam pada saat orang lain tertidur. Saya ulangi, satu, tebarkan salam. Dua, apa tadi? Kasih makan orang. Tiga, ini kasih makan orang dalil traktir.
Jadi kalau ibu bapak minta traktir orang, temen, kasih dalil ini. Kasih makan orang. Yang ketiga, tadi apa? Sambung silaturahim, wasilul arham. Yang keempat nih, ketiga barusan yang tiga pertama itu hubungannya seseorang dengan orang lain, manusia dengan manusia. Yang keempat baru wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kamu di saat orang lain tertidur sama dengan qiyamul lail. Apa ganjarannya? Kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam. Kalian masuk surga dengan selamat. Itu berkaitan juga dengan yang tadi di awal saya sebutkan. Jalan menuju surga diantaranya adalah apa tadi? Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, atau tidur mereka sedikit. Kenapa? Karena sebagiannya diluangkan untuk qiyamul lail. Wallahu a'lam. Itu ibu yang bertanya. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oh, satu lagi, enggak? Enggak, silakan. Enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin masalah ini saya nggak masuk Ustaz dari sananya. Jadi terkait dengan lebih utama mana terwasih Ustaz dengan tahajud, dengan qiyamul lail. Satu, Ustaz. Yang kedua, rawatib kan ada 12 rakaat sehari Ustaz ya. Bisa 10, bisa 12, bisa 14. Ya. Ustaz ya. Bisa. Jadi sebelum 10, oh ya. sebelum subuh, 2. sebelum subuh 4, Iya. sebelum 4. Ya. Sudah maghrib, sudah isya. Iya. Kalau 14, Kalau 14 setelah zuhurnya 4. oh, Jadi boleh 2 berarti 10. 2 itu maksudnya sebelum setelah ya. Atau 2 4 12 atau 4 14. jadi yang asal nggak ada sama sekali Ustaz ya. Bukan tidak ada. Disebut sebagai salat sunnah ghair muakkadah. Salat sunnah yang kadang dikerjakan, kadang ditinggalkan. Kalau yang 10, 12, 14 nggak pernah Rasul meninggalkan. Maka disebut dengan salat sunnah muakkadah yang sangat dianjurkan. Nggak pernah ditinggalkan. Lanjut. Ada yang kedua, yang ketiga terkait dengan Yang ketiga, Pak. surat qadha. Yang pertama itu mana? Oh iya. Tadi yang tadi Pak. Iya. Terkait dengan qadha salat rawatib tadi Ustaz. Apakah ini bisa di kantor sampai saya jam 12 sebelum istirahat aja gitu kan kalau kita melaksanakan sebelum zuhur kecil bahkan berapa mau selalu gitu. Apakah boleh setiap hari melaksanakan qadha qobliyah zuhur setiap hari? Karena nggak mungkin orangnya gitu. Karena saudara berkoma gitu. Iya. Karena masalah jam kerja di kantor. Apakah boleh setiap hari sholat zuhur, latihan zuhur, terus habis itu qobliyah zuhur? Apakah boleh seperti itu? Dilakukan setiap hari. Setiap hari karena jam kerjanya kan nggak bisa dalam 1 minggu gitu. Dan saya taruh yang bersama. Apakah boleh karena kondisi pekerjaan jam kerja sehingga melaksanakan qadha setiap hari atau rutin lah, tapi rutin karena kondisi tidak memungkinkan. Yang keempat adalah Ustaz, apakah sama rawatib itu zuhur sama sholat Jumat? Antara Rawatib zuhur sama sholat Jumat. sama sholat Jumat. Iya. Maksudnya sama pahalanya. Bukan. Kalau zuhur tadi kan ada 4 atau 2. Iya. Apakah kalau sholat Jumat sudah itu? Oh iya. Atau 4? Iya. Makasih Ustaz. Sama-sama. Karena pertanyaannya banyak, saya mulai dari yang saya paling ingat. Terakhir, sholat zuhur itu boleh 2 itu sebelum setelah, atau 4 2. Kalau yang 4 2 ini akan dibangunkan rumah di surga. Atau 4 4. Yang 4 4 ini
Yang empat ini, Ustaz. Yang empat ini kulitnya tidak akan disentuh oleh api neraka. Oke, 22, 4, 2, 4, 4. Zuhur. Bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumat 2 rakaat sebelum, tapi itu namanya sholat tahiyatul masjid. Oke, tahiyatul masjid. Kemudian di akhir 2 rakaat sunnah. Itu. Jadi agak berbeda dengan sholat zuhur. Jadi Jumat itu sholatnya adalah tahiyatul masjid. Nah, lalu bagaimana dengan sholat Jumat? Sholat Jumat dengan yang azannya 2 kali. Di sini Pak Ustadz berapa kali azan? 2 kali. 2 kali. Apakah ada sholat qobliyah? Kalau sholat tahiyatul masjid kan ada tetap. Qobliyah bagaimana nih? Kan biasanya kalau habis azan pertama orang bangkit lagi kan? Nah, ini perbedaan fikih para ulama. Pendapat pertama mengatakan tidak boleh, atau tidak ada, bukan tidak boleh, tidak ada sholat qobliyah Jumat, bukan tahiyatul masjid ya. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di zaman setelah Rasul, zaman Utsman, itu azan baru ada. Dan azannya untuk memanggil, mengingatkan orang di pasar-pasar. Gitu ya. Maka setelah itu tidak dilakukan sholat qobliyah. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan boleh. Kenapa boleh? Dalilnya adalah kullu ma adzanaini as-shalah. Setiap 2 azan, walaupun maksudnya azan dengan iqamah, maka disunnahkan sholat 2 rakaat. Dari situlah kemudian sebagian ulama mengatakan boleh melakukan sholat waktu qobliyah yang azannya 2 kali. Ini ingat perbedaan fikih para ulama yang masing-masing punya pendapat dan punya dalil. Kita saling menghargai. Oke. Termasuk yang Jumat itu 2 kali azan apa 1 kali azan, itu juga fikih. Nah, yang biasa dua kali ya silakan, yang biasa 1 ya silakan. Masing-masing ada dalilnya. Oke. Nah, itu yang keempat. Nah, yang ketiga lupa lagi kan saya. Pertanyaan yang ketiga. Oke, menurut saya qada berkali-kali jangan dilakukan. Ini menurut saya. Kenapa? Khawatir terjebak pada rutinitas yang itu tidak dilakukan dalam syariat. Nah, jadi sekali, 2 kali, 3 kali oke. Gitu ya. Ya, 4 kali oke lah gitu ya. Tapi kalau setiap hari menurut saya tidak perlu. Nah, ketika kita tidak bisa qobliyah zuhur setiap hari karena kondisi, tapi niatnya pengen banget, insya Allah dapat pahala. Oke, insya Allah dapat pahala. Selanjutnya yang kedua, lupa lagi Pak. Lebih utama mana Ustaz? Yang sholat rawatib sama tahajud. Karena rawatib kan nggak pernah disebut pahalanya mana. Kalau tahajud kan banyak tuh. Iya. Sementara sholat rawatib kan mengiringi sholat wajib gitu. Gini, sebenarnya masing-masing ada dalilnya. Dalil pertama gini, sholat tahajud itu lebih baik. Rasul mengatakan gini, afdhalus sholati ba'dal maktubah. Sebaik-baik sholat setelah maktubah, setelah sholat 5 waktu adalah sholatul tahajud atau sholatul lail, sholat malam. Sudah? Nah, ada juga Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan sebaik-baik sholat itu adalah sholat yang mengiringi sholat fardu. Jadi yang rawatib ada dalilnya, yang tahajud juga ada dalilnya. Tapi kalau mau letterlek sesuai dengan hadis Nabi, maka di antara 2 itu menurut saya yang lebih baik adalah secara harfiah. Hadis Rasul adalah sholat malam. Walaupun itu 2 hal yang tidak bertentangan kan. Kita bisa sholat rawatib, juga bisa sholat qiyamul lail atau tahajud. 2 hal yang tidak bertentangan. Jadi dua-duanya bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Cukup?
Terima kasih. Hatur nuhun, Bapak-bapak sehat-sehat. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.